Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah. Yang pertama-tama saya hormati yaitu Bapak Sekolah SD Negeri 01, Bapak Tatang Nurjaman. Yang saya hormati dan saya banggakan pula rekan-rekan guru, teman sejawat yang meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif saya di calon guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, yang dengan nikmat beliau kita dapat berkumpul siang hari ini di sekolah kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Salam kita limpahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga pula kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Maharani. Saya akan bersosialisasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini saya dapatkan dari pendidikan di calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4. Nah, kalau kita lihat di budaya positif, budaya itu adalah merupakan suatu kebiasaan, suatu habit, atau budaya itu biasanya disebut juga dengan tradisi turun menurun dari yang terdahulu, ya, jadinya menjadi suatu kebiasaan yang dibawa. Nah, itu kebiasaan positif yang baik yang ada di sekolah. Positif sendiri adalah suatu yang baik, jadi kebiasaan yang baik. Nah, pastinya kita berada di instansi sekolah, pastinya senantiasa memberikan budaya positif yang terbaik buat diri kita pribadi sebagai seorang pendidik, juga pada murid-murid kita sendiri. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini adalah kebiasaan yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita melibatkan setiap kebiasaan-kebiasaan itu pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab pastinya. Nah, konsep inti pada modul budaya positif ini adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada posisi kontrol kita sebagai guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Nah, ini mungkin sudah familiar yang kita bilang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Juga segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan ini dapat menjadikan suatu ilmu baru. Saya juga sedang menggurui, tapi saling bertukar ilmu yang telah saya dapat dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, untuk melanjut ke tahap berikutnya, kita SBM terlebih dahulu biar kita menggerakkan tubuh kita biar tidak ada lagi yang mana. Boleh berdiri semuanya? Oke, kita gerakan tangan dan kita sebelum kita masuk ke materi. Oke, tangan kanan, mana tangan kanan? Nih ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kita angkat. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi, tangan kiri diangkat tinggi-tinggi. Putar. Nah, ini turun.
diri. Jadi adalah kita sendiri yang harus mengontrolnya untuk melakukan tindakan berdasarkan kebajikan yang universal, yaitu kebajikan yang luas, ya, positif yang berasal dari diri, motivasi yang berasal dari diri sendiri, yaitu atau internal akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Di sini motivasi yang berasal dari dalam diri itu akan berdampak jangka panjang tanpa terpengaruh adanya hukuman ataupun suatu penghargaan atau hadiah. Nah, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Wetzel dalam teori kontrolnya terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid, di mana di sini guru lebih mengontrol murid. Jadinya kan kita nggak mungkin ya semua menuntut anak-anak untuk berubah atau untuk mengontrol diri kita. Di sini adalah guru mengontrol, jadi anak-anak ingin mengontrol, jadi kita itu guru mempengaruhi peserta didik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tadi ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita juga bisa ketika kita mengontrol murid kita terkadang membuat suatu perasaan rasa bersalah pada murid, sehingga dapat menguatkan, mungkin mereka akan sadar dan dapat menguatkan karakter peserta didik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak, kita sebagai guru sebagai orang dewasa bahkan untuk memaksa anak-anak memilih suatu keputusan, jadi kita menjat seperti itu. Lanjut lagi, di sini ada perubahan dari paradigma simulasi respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kalau kita lihat di sini realitas kebutuhannya, yaitu kita sama, jadi kita menganggap semua anak-anak itu sama. Tapi ternyata di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda, yaitu kita melihat anak-anak yang unik yang beragam. Semua orang dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan lagi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Nah, mempunyai suatu tujuan, pasti kadang-kadang anak-anak itu berbuat kesalahan, tapi kadang-kadang mempunyai tujuan yang berbeda, ataupun mesinnya ada tidak sengajaan. Mungkin anak-anak mereka itu pada dia happy sedang main, tapi ternyata jadinya dirinya suatu kena kemana, dirinya jatuh atau gimana. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi di sini anak mau dikontrol oleh guru sebagai kontrol. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita mengajak anak-anak untuk mengontrol diri anak-anak sendiri. Stimulus respon dari pemaksaan pada saat menunjukkan gagal. Dan teori kontrolnya adalah kolaborasi. Kita mengajak anak untuk mencari solusi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang benar. Kalau stimulus responnya ada model berpikir menang kalah, jadi ada yang salah dan ada yang benar. Sedangkan dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan saat ini, untuk menciptakan manusia yang merdeka, yaitu harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Dan ini kita dapat masukkan dalam diri kita pribadi juga sama sebagai seorang guru, harus memiliki motivasi internal yang keluar dari dalam diri
memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi di sini kadang-kadang kita ada gelapnya, ada lukanya, tapi kita butuh untuk pihak lain, orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi hajar di utara maupun di dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengatakan disiplin yaitu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, untuk kembali teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Rosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan, atau ini adalah permasalahan itu adalah eksternal yang datang dari luar. Contohnya kita datang tepat waktu, tapi karena kita takut dimarahin, kita takut hukuman, kita takut sesuatu. Nah, di sini juga mungkin anak-anak datang ke sekolah itu dengan hati yang senang atau karena takut. Gitu. Nah, sini nomor 2 untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang berperilaku mendapatkan pujian, hadiah, imbalan dari orang lain. Nah, itu juga termasuk eksternal yang datang dari luar. Jadi motivasi yang datang dari luar. Contohnya seperti kita datang, tapi kita mengharapkan suatu pujian, kita datang ke sekolah atau karena ada imbalan, dan juga anak-anak menyelesaikan tugas atau mengerjakan PR karena suatu imbalan atau penghargaan. Dan dari motivasi perilaku manusia ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu orang lain melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, kalau ini datang dari dalam diri sendiri. Jadi kita datang ke sekolah tepat waktu karena kita mempunyai tujuan, yaitu kita di sini untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan anak juga kalau mempunyai motivasi internal dalam diri sendiri, pasti dia bersemangat ke sekolah, dia dapat semangat belajar yang tinggi, gitu kan, mereka happy di sini, gitu kan, berada di sekolah. Posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Gimana sih kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam mendisiplinkan, dalam memberikan budaya positif kepada peserta didik kita, yaitu apakah kita sebagai penghukum. Nah, di sini lebih tepatnya menghadik ya, atau lebih tepatnya menyalahkan terkait dengan hukuman seperti lari ke lapangan, atau kita tidak mengerjakan PR suruh berdiri atau seperti apa gitu kan. Teman, jadi kita seorang guru memposisikan diri sebagai seorang teman. Nah, teman di sini adalah kita merangkul, tapi belum sebagai manajer ya. Terus memantau, kita hanya memantau saja, tapi tetap menjadi kontrol. Kita tetap memberikan solusi, tapi kita hanya sebagai pemantau. Manajer. Nah, disinilah kita harus posisi berada sebagai manajer, memberikan pembelajaran, pendekatan, berkolaborasi pada peserta didik kita. Itu posisi guru dan pembelajaran adalah sebagai manajer karena siswa diajak berkolaborasi untuk menemukan solusi atau permasalahan yang ada. Nah, kira-kira posisi kita ada di mana ya? Apakah kita di penghukum? Apakah kita di teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira dipandang di mana di posisi ini? Manajer ya, mantap, luar biasa. Anda di mana mantap? Berarti tetap di upload sudah di sini. Oh, begini? Teman, oke, teman. Takut gerak, kasih hapus. Kita memposisikan diri ya. Sewaktu-waktu kita bisa
dong kita berada di sini, gitu kan. Tergantung permasalahan kita saat kita menghadapi sesuatu hal yang seperti apa gitu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang artinya kebutuhan dasar manusia adalah kita butuh untuk bertahan hidup. Kita butuh untuk bertahan hidup. Di sini kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, urusan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sini saya jelaskan. Menurut Dr. William Webster dalam teori terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan merasa aman. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, itu kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, dan diakui. Jadi ini diakui. Terus kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertahan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kira-kira di sini ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kan artinya kita sebenarnya punya peraturan kelas dong, pun peraturan sekolah. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya yang positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Coba dari yang tadi, harus keyakinan kelas. Dari teori kontrol, dari teori motivasi, kira-kira apa? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena keyakinan kelas itu lebih melibatkan peserta didik. Kita mengajak sama-sama peserta didik membuat suatu keyakinan kelas. Itu suatu bukan aturan ya, tapi keyakinan yang kita sepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk suatu kebaikan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya, dalam keyakinan kelas dan dilaksanakan oleh guru dan murid yang sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, disinilah akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, yaitu dengan bersama-sama membuat keyakinan kelas, dengan berdiskusi, dengan pendapat dari anak-anak sendiri untuk membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goes, itu pada tahun 1998, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti suatu peraturan. Jadi di sini dengan motivasi dalam diri kita dapat menjalankan keyakinan kelas dan mengikuti keyakinan kelas tanpa mengikuti suatu peraturan. Karena
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang keluar sendiri dari peserta didik. Dan ini saya juga udah coba. Jadi kita lihat ini tulisan anak-anak kelas 1. Ini juga kaget sih bisa begini, tapi luar biasa anak kelas 1. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang luas. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif tanpa ada kata-kata tidak atau kata-kata negatif. Jadi harus dengan dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau ikut menuangkan gagasannya, menuangkan tulisannya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tukar pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Coba, mungkin di sini sudah ada yang buat keyakinan kelas. Bapak ibu gurunya sudah. Stop. Ya, keyakinan kelas itu bermanfaat ya, karena kita hanya bilang, ayo, kita sudah buat apa, pasti mereka paham. Gitu kan? Karena keyakinan kelas kita mengajak bersama-sama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Yaitu kita lihat nih, kembalikan barang, mungkin anak-anak bisa kembalikan barang ke tempatnya. Berarti kita nilai kebajikannya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengembalikan benda pada tempatnya kembali. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Nilai kebajikan yang dituju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Kalau kita nggak mau diganggu, ya berarti kita tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak kepada anak, kalau kita mau kalian tidak ingin diganggu, maka kalian jangan mengganggu teman yang lain. Hanya di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini tidak boleh melakukan kekerasan. Pukulan, ngejek, kan? Kekerasan itu bisa dengan tangan juga, bisa juga dengan lisan juga. Jadi di sini adalah saling menyayangi sesama. Jadi kita harus saling menyayangi antara yang lainnya, atau dalam kelas kita menyayangi teman. Nah, dari peraturan yang tercantum di kotak sisi kiri, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai pelindung budaya, bahasa yang tadi dituliskan, suku bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, rasa tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan tidak melukai orang lain, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Itu pertama-tama saya membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya menerangkan caranya adalah, ayo kita akan membuat keyakinan kelas. Tuliskan, tuangkan pendapat kalian nih, biar kelasnya tertib, biar kelasnya bersih, aman, seperti apa. Nah, saya kasih satu kepada mereka, menuliskan di situ. Siswa menuliskan dan menempel hal yang diharapkan. Ya, lanjut lagi. Dan anak-anak antusias dalam membuat ini. Nah, sini guru dan siswa berdiskusi setelah anak-anak menuangkan segala gagasannya. Kita tidak lupa untuk berdiskusi hasil dari yang mereka tuangkan dalam tulisan. Di sini kita berdiskusi tidak sendiri tapi bersama anak-anak dan menjadi suatu kata yang universal, kata-kata yang positif dan mudah untuk diucapkan. Mungkin kalau anak tulisnya jangan buang sampah sembarangan, jangan apa lagi di sini, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari di kelas, tidak boleh berisik,
tidak boleh buang sampah sembarangan, dan ini kita tuangkan dalam keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama di kelas 1. Mungkin yang lainnya boleh Bapak Ibu mencoba ini, semoga karena ini juga memudahkan kita yang untuk mengingat anak-anak untuk disiplin. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang-kadang penghargaan juga dapat menghukum atau apa ya, menjadi sesuatu yang membuat anak berperilaku yang ini ya, kadang-kadang ada rasa sombongnya, ada rasa bangganya, tapi penghargaannya juga harus ada gitu kan. Kita harus ketika anak memperoleh suatu keberhasilan, kita senantiasa memberikan penghargaan. Tapi terkadang penghargaan itu juga bisa membuat sesuatu yang negatif. Itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu penghargaan dan hukuman. Terkadang di sini orang-orang penghargaan itu bisa membuat anak-anak merasa sombong ya, jadi sehingga mereka punya sedikit atau gimana ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terkadang jadi terpecah-pecah antara yang mainnya sama kita aja, mainnya sama yang nggak bisa aja. Terkadang penghargaan yang kita berikan membuat anak-anak memposisikan diri mereka masing-masing mengutamakan. Kita lanjut kembali. Hukuman dan konsekuensi. Kira-kira hukuman dan konsekuensi beda tipis ya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti sesuatu yang kita dapat tapi tidak mendidik gitu loh. Jadi kita dapat hukuman seperti ada 10 hari dijewer lah, suruh menulis lah, kan? Dan kalau konsekuensi adalah kita berkolaborasi sama anak, kan? Kira-kira kamu kesalahannya apa ya? Kira-kira kamu itu apa ya yang untuk agar kamu tidak seperti ini lagi apa ya? Ya, itu adalah konsekuensi. Berarti anak-anak mengapa menyadari kesalahannya dan mau berubah sehingga dia bisa. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu menentukan mana sih yang hukuman, mana sih yang konsekuensi. Mana ya? Hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Berarti kalau dia melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya harus hapus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Terus mengganti kertas tugas teman dengan coret-coret. Jadi dia sudah coret bukunya. Terus konsekuensinya dia harus menggantikan kertas tugas temannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Siapa masa bertelanjang jam 12. Ini sudah jam 12 kok. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak hukuman ya. Kalau saya ini konsekuensi karena kalau kita menghukum bisa hukuman bisa konsekuensi juga ya. Karena kan misalnya sepanjang. Kalau misalkan ya, kalau kita anak nggak pakai sepatu warna hitam atau warnanya biru tanpa kita, kamu besok jangan pakai ini ya. Jadi misalnya besok pakai lagi. Maksudnya di sini adalah bisa juga konsekuensi, bisa juga hukuman. Kalau saya ini konsekuensi, karena konsekuensi dia tidak atas peraturan itu. Ayo hukuman atau konsekuensi?
sepanjang hari. Sepanjang harinya ini loh, baik lah ya. Hukman. Kita masih ada bawahnya lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis konsekuensi. Karena hanya membersihkan air yang ditumpah karena. Ya. Oke, alhamdulillah sudah paham antara konsekuensi dan hukuman. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi merupakan proses yang menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini adalah tahapan siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya kembali ketika membuat kesalahan. 3 tahapan restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di sini kita bisa menanyakan, mengidentifikasi bahkan ya, mengapa melakukan suatu kesalahan. Validasi tindakan yang salah, kita mengingatkan kembali apakah kamu salah, apakah itu baik, itu benar. Terus kita mengembalikan kembali pada pendidik itu terhadap keyakinan yang telah dibuat oleh sepakati bersama-sama. Ciri-ciri restitusi sendiri adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita sudah suatu pembelajaran dari suatu kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan konsekuensi di sini bukan suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Kalau kita memberikan hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi kita melibatkan anak-anak memberikan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melibatkan kredit untuk melihat lagi apakah sudah benar atau harus diperbaiki. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada proses. Ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Itu ketika ada anak yang terlambat, maka kita harus mengidentifikasi kenapa dia terlambat. Terus kita juga harus melakukan tindakan, memvalidasinya, terus lalu kita mempelajari pada dia terlambat. Nah ini ketika melakukan kesalahan sebenarnya yaitu meminjam buku tapi ternyata bukunya rusak. Jadi di sini juga kita harus melakukan kegiatan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Nurjaman, Kepala SDN Jamil 01, memberikan ulasan tentang kegiatan aksi nyata budaya positif terhadap siswa-siswi SDN Jamil 01 yang telah diberikan oleh guru saya yang terbaik di SDN Jamil 01, Ibu Maharani. Semoga dalam kegiatan aksi nyata budaya positif ini bisa menularkan kepada Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi SDN Jamil 1 lebih baik daripada
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Maharani ini. Semoga Ibu Maharani juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aksi nyata budaya positif ini untuk selanjutnya apa yang dicita-citakan oleh Ibu Maharani ini bisa tercapai dengan baik. Mohon doanya dan seluruh Bapak dan Ibu guru serta siswa, mudah-mudahan Ibu Rani diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadwi, guru SDN Gambir 01, tempat di mana Ibu Rani mengajar. Setelah mengikuti pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Rani, saya mendapat ilmu baru, yaitu nilai-nilai kebajikan, keyakinan, kelas, dan 3 tahapan retribusi. Saya melihat perubahan pada murid Bu Rani yang terlihat disiplin positif karena telah menerapkan nilai-nilai keyakinan yang dibuat dalam keyakinan kelas. Setidaknya kami pun bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rani dan akan mencontoh apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rani. Saya juga menjadi terinspirasi akan perubahan positif yang Bu Rani lakukan ini. Dan ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenara dari kelas 1 SDN Gambir 01 Pagi. Bu Rani telah mengajarkan saya nilai-nilai kebajikan. Dibimbing Bu Rani, saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Saya senang membuat keyakinan kelas. Kelas menjadi tertib, saling menjaga, dan menyenangkan.